Bab 221. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Rabbit berasal dari bagian pedesaan negara itu. Tapi kejeniusan dan bakatnya, menyebabkan dia naik ke puncak Mero Company. Di masa lalu, dia adalah orang pertama yang menyadari jika Grit level 21, memiliki bakat besar dan menyarankan kemitraan. Rakyat jelata ini, Rabbit, menyapa pahlawan besar, Duke Grit. Rabbit tidak berubah, sejak hari pertama mereka bertemu. Dia mengenakan kacamata berbingkai tipis dan memberi kesan seorang pria berbudaya. Tidak ada tanda-tanda keserakahan di matanya, tapi dia lebih terlihat seperti orang suci daripada seorang pedagang. Tapi, apa kebenarannya? Tidak seperti penampilannya, Rabbit serakah seperti Grit. Begitulah cara dia berhasil sebagai pedagang. Seorang penipu sejati, memberi rasa percaya diri kepada orang lain. Grit menyeringai puas dan menyapa Rabbit. Kamu pasti kesulitan. Bukankah senang, melihat orang-orang setelah lama ditahan di penjara? Terima kasih kepada orang-orang Winston yang memperlakukanku sebagai pahlawan, Markis Stay memberiku banyak kemudahan. Itu bagus. Aku lega, melihatmu sehat. Senang bertemu denganmu lagi. Petik 2. Wawasan Rabbit mendeteksi perubahan di Grit. Gerakan, ekspresi, ucapan, del. Dari kepala hingga kaki, segala sesuatu tentang Grit saat ini benar-benar berbeda dari Grit di masa lalu. Itu bukan perubahan sederhana, jadi Rabbit merasakan sensasi. Aku meremehkanmu. Masa depan yang dilihat Rabbit untuk Grit adalah blacksmith terbaik dan orang terkaya. Tapi, Grit saat ini. Kamu mengejar jalan naik ke puncak, di mana semua orang akan memandangmu. Itu adalah penghargaan yang tulus. Grit dari beberapa waktu yang lalu akan bereaksi berlebihan. Tapi sekarang, Grit menggabungkan kenyataan dan kerendahan hati. Ini tantangan. Aku kekurangan banyak posisi, jadi aku butuh bantuanmu. Maukah kamu melayaniku? Rabbit membungkuk. Kemudian dia menjawab secara formal, menunjukkan kesetiaannya dengan kata-kata jujur. Duke Grit, aku tidak ragu, jika kamu adalah orang yang akan menjadikanku orang kaya di benua ini. Jadi, aku bersedia mengikutimu. Grit juga merespons dengan jujur. Bukan orang kaya di benua ini. Aku akan menjadi orang terkaya. Haha, kalau begitu aku hanya bermimpi menjadi kaya. Baiklah. Grit tersenyum, ketika dia mengeluarkan Grit Sword Lord dan meletakkannya di bahu Rabbit. Bukan masalah, jika ini adalah bengkel alih-alih istana. Sebaliknya, itu lebih bermakna, karena bengkel adalah tempat di mana identitas Grit didirikan. Mulai saat ini, kamu akan menjadi Viscount Kerajaan Eternal. Tapi, kamu hanya perlu setia padaku. Petik 2. Ketika Markis Stay masih seorang Earl, dia telah menunjuk Grit sebagai Viscount, meskipun Grit menjadi orang biasa. Sebagai seorang Duke, Grit juga memiliki wewenang untuk secara sewenang-wenang memberikan seseorang gelar. Tapi, dia tidak punya rencana untuk menyalahgunakan Rabbit. Karena, dia berencana untuk memberi Rabbit gaji bulanan yang sesuai dengan gelarnya. Dia bisa menjual titel kepada player, tapi Lawel telah membujuknya untuk melakukan ini. Baik, aku dan keturunanku akan setia hanya kepada tuanku. Sebuah jendela notifikasi muncul saat Rabbit mengucapkan sumpah. Anda telah menggunakan otoritasmu sebagai Duke untuk menunjuk Rabbit sebagai Viscount. Anda memiliki kewajiban untuk memberi Rabbit gaji bulanan 500 gold setiap bulan. Loyalitas Rabbit akan turun, jika Anda tidak membayar gaji ini. Senyuman muncul di wajah Grit. Seperti yang aku harapkan, dia adalah seorang NPC bernama. Nama. Rabbit. Kelas. Pedagang Viscount of the Eternal Kingdom. Umur. 37. Titel. Rich of Merchant. Gender. Laki-laki. Level. 255. Strength. 49. Stamina. 380. Agility. 150. Intelligent. 2241. Political Power. 1505. Insight. 1533. Leadership. 512. Charm. 210. Skill. Komposisi. A+. Deteksi. A+. Administrasi. S. Ketajaman bisnis. S+. Kebijaksanaan pedagang besar. SS. Titel, Rich of Merchant. Asteris pedagang terbaik di era ini. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan permintaan bahkan untuk batu-batu sederhana. Rabbit. Lahir di Winston, di bagian utara kerajaan. Dia terlahir sebagai orang biasa, tapi dia mengabdikan dirinya untuk studinya. Setelah membuktikan jika dia memiliki bakat, dia menerima sponsor untuk Akademi Pusat dan lulus sebagai siswa terbaik. Dia melayani sebagai administrator kerajaan, tapi menerima perlakuan tidak adil karena statusnya yang biasa. Karena itu, dia menjadi pedagang dan membuat prestasi terbaik. Karena masa kecilnya yang buruk, dia memiliki kecenderungan untuk berpegang teguh pada uang. Komposisi A+. Tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Jarang baginya untuk membuat kesalahan, karena otaknya aktif setiap saat.
Deteksi A+. Dapat melihat esensi manusia dan benda. Dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siapa saja dan selalu mendapatkan hasil terbaik. Administrasi. Jika dia milik kekuatan tertentu, kemampuan untuk mengelola urusan sangat baik. Itu pada tingkat yang dapat mengembangkan desa kecil menjadi kota. Ketajaman bisnis S+. Kemampuan perdagangan telah mencapai level tertinggi. Bahkan, sepotong sampah dapat dibuat menjadi suatu produk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kebijaksanaan pedagang hebat. Pengalaman dan tahu bagaimana seseorang yang membuat perusahaan besar. Administrasi S-Grade. Kecepatan pengembangan kota, sebanding dengan tingkat administrator. Peran seorang administrator sangat penting. Tapi, itu bukan tugas yang mudah untuk menemukannya dengan peringkat tinggi. Winston adalah kota terbesar kedua di utara, dan bahkan administrator Valdi hanya memiliki nilai B. Lalu, seberapa cepat tempat tumbuh dengan administrator S-Grade? Dia tidak berani membayangkannya. Kemampuannya sebagai pedagang adalah S+ dan SS. Petik 1. Rabbit bahkan memiliki kemampuan untuk membuat barang dari sampah. Berdasarkan uraian, itu adalah penipuan sempurna. Grid bingung. Bagaimana aku harus menanganinya? Haruskah Rabbit berfungsi sebagai administrator, atau bekerja sebagai pedagang? Rabbit berbicara, sementara Grid tidak bisa membuat keputusan. Sebelum aku datang untuk melihatmu, aku melihat ke Raiden. Senang sekali, kamu membersihkan ladang dan menghubungkan saluran air. Tapi aku merasa, itu terlalu berlebihan. Terlalu banyak. Bukankah Raiden hanya memiliki populasi 20.000? Jika jumlah ladang berkurang sepertiga, itu sudah cukup untuk memberi makan orang-orang. Grid menjelaskan situasinya. Setelah pembukaan ladang selesai, kami berencana untuk memperluas pertanian dan membangun ini sebagai kota pertanian. Ini akan menjadi dasar untuk menjadi kota komersial. Itu pilihan yang salah. Karena iklim panas Raiden, hanya sejumlah tanaman terbatas yang dapat ditanam. Raiden tidak cocok sebagai kota pertanian. Tidak ada masalah dengan pembatasan spesies tanaman. Sejak awal, kami berencana untuk berkonsentrasi dan mengekspor tanaman yang dapat dipanen dengan cepat. Lowell memasuki bengkel saat ini, dan membantah. Dia memiliki ekspresi kesal di wajahnya, dan Rabbit merespons dengan tepat. Tanaman yang bisa dipanen dengan cepat tidak kompetitif. Mereka mudah didapat di mana saja. Lowell memelototinya. Kami bisa mengatasinya, dengan menjual banyak dengan harga murah. Saat ini, satu-satunya keuntungan dari Raiden adalah tanah yang luas. Menggunakan tanah, adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan dana. Jadi kenyataannya adalah, jika Raiden hanya bisa menjadi kota pertanian. Tidak, pertama, siapa kamu? Grid memperkenalkannya. Ini Rabbit. Dia pernah menjadi nomor 2 di Mero Company, yang terbesar di utara. Petik 2. Lowell marah. Dia hanya nomor 2 di perusahaan utara, namun dia berani mencoba untuk memutuskan kebijakan kota. Grid menyerahkan Grid Sword Lord. Apa ini? Grid menjelaskan kepada Lowell yang bingung. Pakailah dan periksa Rabbit sendiri. Mencoba apa? Lowell kesal, jika Grid akan mendengarkan pendapat seorang pedagang tentang dirinya. Dia menggerutu, saat dia mengenakan Grid Sword Lord dan mengamati Rabbit. Heok. Belakangan ini, Lowell sering terkejut. Grid meyakinkan Lowell, ketika dia memeriksa statistik dan skill Rabbit. Aku tidak mendiskreditkan kemampuanmu. Tapi, mengapa kamu tidak mencoba dan mendengarkan pikiran Rabbit? Siapa yang tahu, ini mungkin membantumu juga. Petik 2. Aku akan mempercayakan pengelolaan keseluruhan wilayah Hit-U pada Rabbit. Aku akan bekerja di ladang. Lowell memutuskan. Dia mengakui, jika kemampuan administrasi Rabbit lebih unggul daripada miliknya. Grid menanyainya. Tidak bisakah kamu juga menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai administrator? Bukankah sebaiknya, Rabbit membuat perusahaan bisnis? Karena, itu akan lebih memanfaatkan bakatnya. Meskipun aku memiliki kemampuan bisnis, aku tidak memiliki skill administrasi. Pada akhirnya, Satisfy adalah game. Pentingnya skill lebih tinggi daripada kemampuan praktis. Administrator sangat meningkatkan laju pembangunan domestik, karena mereka memiliki skill administrasi. Selain itu, diplomasi termasuk dalam pekerjaan seorang administrator. Bakat Rabbit sebagai pedagang, akan terwujud dalam bentuk diplomasi. Tebakan Lowell benar. Setelah diangkat sebagai administrator, Rabbit mengurangi skala pertanian dan berinvestasi dalam alkimia, serta fasilitas untuk memperkuat nilai blacksmith, termasuk Grid dan Han. Pada saat yang sama, dia mengerahkan bakatnya sebagai pedagang dengan berbicara secara diplomatis dengan Baron Butin dari Kekaisaran Sahara. Para alkemis mengatakan, jika pasir di gurun tidak memiliki nilai dalam alkimia. Saat ini, satu-satunya sumber daya Raiden yang tersedia adalah pasir. Pasir adalah bahan dasar yang dibutuhkan untuk konstruksi, tapi itu peran milik pasir laut. Berbeda dengan pasir di laut, pasir gurun begitu halus, sehingga tidak ada tempat untuk menggunakannya. Masyarakat modern dapat memanfaatkan pasir gurun, karena teknologi canggih. Tapi, latar belakang Satisfy adalah fantasi abad pertengahan. Sehingga, teknologinya lebih rendah dari zaman modern. Rabbit mencoba menggunakan pasir dalam sihir dan alkimia. Tapi,
dia tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Lalu suatu hari, mari kita ekspor pasir ke Baron Butin. Rabbit datang ke Lowell dan berbicara omong kosong. Lowell bingung. Mengapa kita harus mengekspor pasir gurun ke Baron Butin? Gurun itu ada di seluruh barat. Ada kelebihan pasir, sehingga tidak ada gunanya mengekspornya. Secara realistis tidak mungkin. Rabbit tersenyum pada ketidaksetujuan Lowell dan menjelaskan. Aku akan membuatnya, sehingga Baron harus mengimpornya. Rabbit mencatat, jika Baron Butin memiliki salah satu resort kekaisaran, tempat banyak orang kaya dan bangsawan berkunjung. Penduduk Reidan telah tinggal di tempat yang panas dan terpencil ini selama 10 tahun. Aku akan beriklan seperti ini. Pasir Reidan menyembuhkan umur panjang, yang akan meningkatkan kesehatan manusia. Hah? Lowell tertegun oleh kata-kata yang tidak masuk akal itu. Rabbit melanjutkan. Ini adalah produk mewah yang dibuat dengan sihir, dan mereka yang tidak memilikinya, akan mengidamkannya. Aku akan menetapkan harga lebih tinggi. Sehingga, citra produk mewah akan terjadi. Obat umur panjang tidak akan kredibel, jika itu murah. Tidak, tipe menyesatkan apa? Lowell bertanya-tanya, apakah Rabbit waras? Tapi, Rabbit tidak peduli dan terus berbicara. Aku akan menggunakan Han sebagai model iklanku. Dia lebih dari 60 tahun. Jadi, jika kita menempatkannya di depan dan di tengah, kepercayaan pelanggan akan meningkat, dan reputasi Longevity Remedy akan meningkat. Rabbit menyebut pasir Reidan sebagai obat umur panjang. Lowell yakin, jika Rabbit itu gila. Rabbit memiliki statistik tinggi dan skill hebat sebagai seorang NPC bernama. Tapi, dia memiliki kelemahan yang jelas dalam kepribadiannya. Tapi, apa kebenarannya? Ini laris manis. Pasir Reidan disebut Longevity Remedy, dan mulai diimpor dengan harga gila 3 gold per 10 gram. Ketika bangsawan dan orang kaya yang mengunjungi Baron Butin, mendengar tentang alasan mengapa pasir Reidan disebut Longevity Remedy, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli, karena penasaran. Ini mungkin menyebabkan masalah serius di masa depan. Lowell prihatin, tapi Rabbit meyakinkannya. 3 gold sangat besar untuk rakyat jelata. Tapi, ini sepele untuk orang kaya. Bahkan jika mereka tahu itu penipuan, mereka hanya bisa menertawakannya. Mereka tidak perlu marah atas tingkat uang itu. Sejak awal, tidak ada alasan untuk menyebutnya penipuan. Bagaimana orang bisa tahu umur mereka yang sebenarnya? Tidak ada cara untuk membuktikan, jika umur seseorang meningkat atau tidak meningkat oleh Longevity Remedy. Jadi, tidak ada alasan untuk menyebutnya penipuan. Satu hal yang aku sesalkan adalah, tidak ada lagi orang yang mengunjungi Baron Butin. Untuk saat ini, keuntungan dari penjualan ini akan bertahan di sekitar 800 gold per bulan. Tapi, jika desas-desus tentang barang menyebar luas di masa depan, segalanya akan berubah lagi. Ini ide yang bagus. 800 gold sebulan. Itu adalah jumlah yang sangat kecil untuk sebuah kota besar. Tapi, produk yang dijual hanyalah pasir belaka. Mereka hanya perlu meletakkan pasir yang bisa ditemukan di mana saja dalam botol kaca cantik, dan menjualnya masing-masing 3 gold. Laba bersih adalah 99,9%. Jika jumlah penjualan naik seperti yang diprediksi Rabbit, itu akan menjadi sumber pendapatan yang kuat untuk Reidan. Dia benar-benar pedagang yang kaya. Ini penipuan sempurna. Lowell dan anggota Overgearet diperingatkan, akan sifat sebenarnya di balik wajah Rabbit. Grid hanya tertawa. Semua tipe orang berbakat berkumpul di sekitarnya.